Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh jemaat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka
beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah. Selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Kisah Para Rasul 15. Tuhan Yesus memberkati. Perikop pertama mengenai sidang di Yerusalem. Saudara, banyak orang non-Yahudi menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena penginjilan yang dilakukan Paulus dan Barnabas. Tetapi orang-orang Yahudi yang menjadi percaya mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi itu selain percaya kepada Yesus perlu juga disunat. Seperti apa yang
dikatakan atau adat istiadat orang Yahudi yang diajarkan oleh Musa. Kalau enggak disunat, tidak dapat diselamatkan. Wah, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan pendapat itu. Dan akhirnya mereka mencari klarifikasi ya kepada rasul-rasul penatua di Yerusalem untuk bicara mengenai soal itu. Ya. Mereka melewati Fenisia, Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka bercerita tentang pertobatan orang-orang yang non-Yahudi. Akhirnya berita itu sangat menguatkan dan menghiburkan. Tapi pertanyaannya, apakah orang harus disunat sesudah percaya Yesus? Kalau tidak, tidak diselamatkan. Sampai di Yerusalem mereka disambut dengan antusias. Paulus dan Barnabas menceritakan segala pekerjaan Tuhan yang telah mereka lakukan. Ya, bahwa banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ada persoalan mengenai doktrin. Apakah orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat harus disunat, wajib untuk menuruti hukum Musa atau tidak? Lihatlah saudara, kalau ada masalah, apa yang dilakukan? Yang pertama, bersidanglah para rasul dan penatua membicarakan soal itu. Beberapa waktu lamanya terjadi pertukaran pikiran. Ya. Dan akhirnya berdirilah Petrus mengatakan bahwa Tuhan mengenal hati manusia. Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan cinta segala bangsa. Asal mereka percaya, maka Roh Kudus dicurahkan. Sama seperti Roh Kudus dicurahkan bagi para rasul dan penatua di Yerusalem, di gereja mula-mula. Jadi tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Asal sama-sama percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus dicurahkan. Waktu Tuhan menyucikan hati seseorang, Roh Kudus dicurahkan untuk memimpin agar hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi hanya karena kasih karunia dalam Tuhan Yesus seseorang beroleh keselamatan, bukan karena sunat. Ya, lalu sesudah Petrus mengatakan itu, Paulus dan Barnabas berdiri. Mereka menceritakan bahwa tanda-tanda mujizat dilakukan Tuhan dalam pelayanan mereka di tengah-tengah orang non-Yahudi. Berarti Tuhan mengasihi bangsa-bangsa asal mereka mau percaya dan menerima. Tuhan tidak melakukan perbedaan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi peneguhan dari Rasul Yakobus. Dia berkata, saudara, Simon Petrus telah menceritakan bahwa sejak semula Tuhan menunjukkan rahmat kasih-Nya kepada bangsa-bangsa, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi miliknya Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Maka Yakobus berkata, aku berpendapat sesudah mengamati, mengobservasi pekerjaan Tuhan, firman Tuhan, mulai dari zaman Daud, nabi-nabi. Aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada peneguhan. Ya, ada peneguhan, bukan pendapat satu orang, tetapi pendapat beberapa orang yang percaya kepada Yesus dan hidup sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus. Jadi bukan pendapat pribadi, bukan pendapat golongan, tetapi firman Tuhan dasarnya. Dan disampaikan oleh orang-orang yang mengalaminya dan menghidupi firman Tuhan. Maka mereka sepakat untuk menulis surat kepada jemaat di Antioquia, orang Kristen di sana, supaya yang paling penting sesudah percaya Yesus, menerima keselamatan yang anugerah itu, yaitu menjauhkan diri dari satu makanan-makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua,
menjauhkan diri dari percabulan yang dianggap biasa oleh bangsa-bangsa yang tidak hormat kepada Tuhan. Cabul. Yang ketiga, jangan makan daging binatang yang mati dicekek dan dari darah. Karena mati dicekek berarti darahnya masih ada di situ. Jangan makan darah. Karena itu adalah nyawa dan itu berbahaya untuk kesehatan. Maka rasul-rasul sepakat bersama penatua untuk menulis surat keputusan sidang perkara. Apakah orang yang sudah percaya Yesus perlu, wajib? Kalau tidak, gak sah untuk diselamatkan atau tidak? Ternyata tidak. Anugerah keselamatan itu pemberian Tuhan. Aksi yang harus dilakukan orang percaya yaitu hidup kudus dengan perkataan dan perbuatan. Antara lain menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, menjauhkan diri dari hidup percabulan, menjauhkan diri dari makan daging binatang yang dicekek dan dari darah. Mereka mengutus juga orang-orang bersama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Barsabas atau Yudas atau Silas. Ya, mereka adalah nabi, orang yang terpandang di antara orang rasul-rasul dan penatua. Jadi diutus orang yang bisa dipercaya, yang terpercaya, yang sudah terbukti kehidupannya bisa dipercaya. Namanya baik. Untuk menyampaikan pesan mereka dengan lisan maupun tulisan tentang kesepakatan Yerusalem. Itu ya. Dan mereka sampai di Antiokhia membaca surat itu dan jemaat bersukacita karena isinya meneguhkan dan menghiburkan mereka. Sesudah percaya kepada Kristus, itu anugerah, tidak perlu disunat, tetapi mereka harus menjaga anugerah keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa Yudas pulang kembali ke Yerusalem sementara Silas memutuskan tinggal di Antiokhia. Nah, terjadi perselisihan antara sahabat erat yaitu Paulus dan Barnabas mengenai Yohanes atau Markus. Mereka mau melanjutkan penginjilan sesudah di Antiokhia. Mereka mau mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah mereka injili untuk menguatkan, meneguhkan, mengajarkan kembali firman Tuhan. Paulus tidak mau ajak Yohanes, Markus yang sudah meninggalkan mereka. Tetapi Barnabas mau mengajak. Paulus dengan tegas bilang gak boleh, gak cocok, gak baik bawa orang yang udah gak setia kerja bersama-sama kita dalam pelayanan. Tetapi Barnabas bilang gak apa-apa, semua orang bisa berubah. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam. Akibatnya Barnabas dan Paulus berpisah dalam pelayanan. Barnabas membawa Markus atau Yohanes pergi ke arah Siprus. Sedangkan Paulus memilih Silas pergi ke Syria dan Kilikia. Keduanya didoakan oleh jemaat di Antiokhia supaya kasih karunia Tuhan beserta mereka. Karena hidup adalah kasih karunia, keselamatan adalah kasih karunia. Boleh melayani pekerjaan Tuhan itu juga kasih karunia. Benarlah firman yang mengatakan hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan, lepas kasih karunia Tuhan. Pelajaran yang kita dapat dari Kisah Para Rasul 15, kalau ada persoalan, kita harus bawa kepada orang-orang yang lebih rohani dan lebih berpengalaman. Sehingga dapat dibicarakan dengan konsisten, dengan dasarnya adalah firman Tuhan. Sehingga dapat diputuskan dengan baik dan benar. Ya. Yang kedua, yang kita tahu bahwa sesudah kita diselamatkan, kita tidak diwajibkan disunat seperti hukum Musa. Tetapi yang diwajibkan adalah meresponi anugerah keselamatan itu dengan hidup sesuai firman Tuhan. Karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan hasil perbuatan baik. Tetapi sesudah kita diselamatkan, kita harus melakukan yang baik dan benar sesuai firman Tuhan.
Yang kedua, kita penting sekali menjaga nama baik, supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Setia dalam hal-hal kecil, supaya bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Karena tidak semua orang dapat kesempatan kedua seperti Yohanes Markus. Untung dia memiliki mentor yang bernama Barnabas, yang cukup sabar. Tapi masalah tetap ada di dalam pekabaran Injil. Tetapi kita akan lihat selanjutnya, dengan berpisahnya Barnabas dan Paulus, akan ada banyak lebih cepat percepatan dalam pemberitaan Injil. Dan kita akan lihat akhirnya Paulus pada masa tuanya dia juga membutuhkan pelayanan dari Yohanes Markus. Jadi orang bisa berubah. Paulus juga akhirnya berubah dari seorang yang tidak lagi mau memberi kesempatan kepada Yohanes Markus. Akhirnya dia berubah. Dia tahu bahwa dia juga perlu Yohanes Markus. Tentu Yohanes Markusnya juga berubah. Jadi selama masih ada kesempatan hidup, mari kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita supaya jangan terhambat pembentukan dan proses Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya bagi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh melakukan amanat agung janji Tuhan itu ditujukan, yaitu penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman. Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati.